Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Di tengah hiruk-pikuk rutinitas kota besar, hidup seorang wanita yang dikenal tidak hanya karena kecantikan fisik dan senyum hangatnya, tetapi juga karena kemampuannya sebagai seorang dokter bedah yang andal. Namanya adalah Dr. Alina. Ia adalah cerminan dari kesempurnaan seorang istri dan ibu. Bersama dengan suaminya, Arman, seorang pengusaha sukses yang lembut dan penyayang, mereka membangun kehidupan yang, dari luar, tampak sangat ideal. Mereka telah dikaruniai 2 anak yang cerdas dan ceria, menambah kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Setiap pagi, Alina bangun dengan semangat untuk bekerja, sementara Arman dengan penuh perhatian mengantar anak-anak ke sekolah sebelum menuju kantornya. Keseimbangan dalam hidup mereka terasa sempurna, penuh canda tawa di rumah, makan malam keluarga yang hangat, dan liburan bersama yang membuat mereka terlihat seperti keluarga impian. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik kesempurnaan itu, perlahan-lahan muncul retakan yang hampir tak terlihat. Keseharian Alina yang padat di rumah sakit, menangani pasien-pasien kritis, sedikit demi sedikit membuat jarak dalam komunikasi mereka. Meski begitu, ia selalu percaya pada cinta dan kesetiaan suaminya. Arman, yang selama ini dikenal sebagai suami penyayang, mulai menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan. Ia sering pulang terlambat, berdalih rapat bisnis, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan yang semakin menyita waktunya. Alina, yang sangat mencintai keluarganya, tak pernah mempertanyakan lebih jauh. Baginya, Arman adalah orang yang selama ini selalu setia mendukungnya. Bagaimana mungkin dia meragukan pria yang selama bertahun-tahun menjadi pilar kebahagiaan hidupnya? Namun, kegelisahan mulai mengendap di hatinya. Setiap kali Arman terlambat pulang atau mengabaikan panggilannya dengan alasan sibuk, ia mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Hingga suatu hari, kabar yang sangat mengerikan dan menghancurkan bagi Alina akhirnya terungkap. Di antara kabut kecurigaan yang semakin tebal, sebuah bisikan mulai menyebar mengenai seorang wanita lain yang diam-diam telah masuk ke dalam hidup Arman. Wanita ini, dengan kecantikannya yang mencolok dan kemampuannya memikat hati, perlahan-lahan merusak rumah tangga yang selama ini Alina anggap tak tergoyahkan. Awalnya, Alina menolak untuk mempercayai kabar itu. Bagaimana bisa suaminya yang begitu mencintainya, begitu peduli pada anak-anak mereka, tega mengkhianatinya dengan cara yang begitu kejam? Konfrontasi pertama Alina dengan kebenaran ini datang secara tak terduga, seperti badai yang tak disangka. Saat Alina secara tak sengaja melihat pesan-pesan mesra di ponsel Arman yang tak sengaja tertinggal di meja makan, ia merasa dunianya hancur dalam sekejap. Pesan-pesan itu berasal dari seorang wanita bernama Rina, seorang wanita muda yang cantik namun kehadirannya merusak segalanya. Alina membaca setiap pesan dengan hati yang bergetar, seolah setiap kata yang terbaca adalah pukulan keras yang meremukkan hatinya. Dalam diam, ia menahan air mata, mencoba memahami apa yang sedang terjadi pada pernikahannya. Ketika akhirnya ia mengonfrontasi Arman tentang hal itu, pria yang selama ini begitu ia cintai justru tampak tak terkejut. Arman mengakui semuanya dengan dingin, seolah hubungan terlarangnya dengan Rina hanyalah hal sepele. Hati Alina semakin terkoyak saat Arman,
tanpa rasa bersalah, menyatakan bahwa hubungannya dengan Rina sudah berlangsung lama dan ia merasa lebih hidup bersama wanita itu. Ini bukan hanya perselingkuhan biasa, tapi pengkhianatan terbesar yang pernah Alina rasakan. Pada titik ini, Alina merasa seluruh hidupnya runtuh. Tak hanya cintanya yang terkoyak, tapi juga kepercayaan, martabat, dan kebahagiaan yang selama ini ia pertahankan dengan susah payah. Keputusasaan mulai menguasai dirinya, tapi ia tahu ia harus tetap tegar, terutama demi anak-anaknya. Bagaimanapun, ia masih seorang ibu yang harus kuat di hadapan mereka. Setiap malam ia menangis diam-diam, mencoba menahan amarah, kesedihan, dan rasa patah hati yang menghujani dirinya tanpa ampun. Namun, ia tetap bekerja, tetap berdiri di ruang operasi, tetap tersenyum di depan pasien-pasiennya. Profesi sebagai dokter membuatnya belajar menahan perasaan. Namun di balik semua itu, hatinya sudah hancur berantakan. Selama minggu-minggu penuh kepedihan itu, Alina seringkali bertanya-tanya apa yang salah dengan dirinya. Mengapa Arman, pria yang begitu ia cintai dan percayai, memilih wanita lain? Meski hatinya dipenuhi dengan rasa sakit, ia masih berusaha menjaga pernikahan mereka, berharap bahwa Arman akan menyadari kesalahannya dan kembali. Namun, setiap kali Alina mencoba mendekat, Arman semakin menjauh, seolah-olah mereka tidak lagi hidup di dunia yang sama. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang suram, Arman menyampaikan keputusan yang paling menghancurkan. Ia ingin bercerai. Baginya, hubungannya dengan Rina lebih penting daripada pernikahan mereka yang sudah bertahun-tahun dibina. Alina tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga keluarga yang selama ini ia perjuangkan. Di tengah ketidakberdayanya, ia menandatangani surat perceraian dengan tangan gemetar, merasakan kematian dari cinta yang selama ini ia rawat dengan sepenuh hati. Setelah perceraian itu, hidup Alina tak lagi sama. Meskipun secara profesional ia masih disegani dan dihormati sebagai salah satu dokter bedah terbaik di rumah sakit tempatnya bekerja, namun secara emosional ia seperti terhempas ke jurang paling dalam. Rumah yang dulu penuh dengan tawa kini terasa sunyi dan hampa. Suaminya, Arman, telah pergi meninggalkan jejak luka yang begitu dalam, membawa serta kebahagiaan yang dulu menyelimuti rumah tangga mereka. Sementara itu, anak-anak mereka masih terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya apa yang telah terjadi, meski mereka seringkali bertanya mengapa ayah mereka tak lagi tinggal bersama. Setiap kali pertanyaan itu muncul, hati Alina serasa terkoyak, namun ia berusaha tetap kuat di depan mereka, memberikan alasan-alasan lembut yang tak pernah benar-benar bisa menjelaskan kenyataan yang menyakitkan. Arman telah menikahi Rina, wanita yang telah merusak hidupnya. Bagi Alina, ini adalah kenyataan pahit yang harus ia telan setiap hari. Ia tak hanya kehilangan suaminya, tapi juga harus hidup dengan fakta bahwa suami dan selingkuhannya kini menjalani hidup yang pernah menjadi miliknya. Kehidupan yang dulu ia bangun dengan cinta dan pengorbanan kini telah digantikan oleh bayangan sosok lain yang tak pernah ia harapkan. Meskipun mereka telah berpisah, Alina tak bisa sepenuhnya memutuskan hubungan emosional dengan masa lalunya. Setiap kali ia mendengar kabar tentang mereka, entah itu dari teman atau kolega, hatinya kembali tersayat, meski ia selalu berusaha menyembunyikan rasa sakit itu di balik senyumnya yang profesional. Di sisi lain, hidup dengan Rina ternyata tidak semudah yang Arman bayangkan.
Wanita yang dulu begitu memesona dengan segala pesonanya, perlahan menunjukkan sisi lain yang lebih rumit. Hubungan mereka yang awalnya penuh gairah dan rahasia, kini menjadi hubungan nyata yang harus dihadapi dengan segala masalah rumah tangga yang sama seperti yang dulu dialami Arman dan Alina. Seiring waktu, Arman mulai merasakan kelelahan dari semua pilihan yang telah ia buat. Namun ia terlalu egois untuk mengakui kesalahannya. Bagi Arman, meninggalkan Alina dulu adalah keputusan yang dianggapnya benar. Meskipun dalam hati kecilnya, ia mulai menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga yang ia hancurkan sendiri. Waktu berlalu, dan Alina mulai membangun kembali hidupnya. Meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia fokus pada pekerjaannya dan anak-anaknya. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meski bekas-bekas luka pengkhianatan itu selalu hadir. Alina menenggelamkan dirinya dalam pekerjaannya, melakukan operasi demi operasi, dan setiap kali berhasil menyelamatkan nyawa seseorang, ia merasa sedikit demi sedikit mulai menemukan kekuatannya kembali. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa yang tak pernah ia duga akan terjadi, membawa dirinya kembali ke dalam pusaran masa lalu yang pahit. Hari itu di rumah sakit, suasana tampak lebih sibuk dari biasanya. Alina baru saja selesai melakukan sebuah operasi panjang ketika seorang perawat menghampirinya dengan tergesa-gesa. Ada seorang pasien yang mengalami komplikasi serius saat akan melahirkan dan memerlukan tindakan bedah sesegera mungkin. Tanpa berpikir panjang, sebagai seorang dokter yang profesional, Alina segera bersiap untuk menangani kasus tersebut. Namun, ketika ia melangkah ke ruang operasi dan melihat siapa yang terbaring di atas meja bedah, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sana, dalam kondisi sekarat dan penuh kecemasan, terbaringlah Rina, wanita yang telah merebut suaminya. Seketika itu juga, dunia terasa berhenti bagi Alina. Seluruh kenangan pahit tentang pengkhianatan Arman dan Rina kembali mengalir deras dalam pikirannya. Seolah waktu memutar balik semua penderitaan yang selama ini ia coba lupakan. Ia berdiri di sana, di hadapan musuhnya, wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya, namun kini dalam keadaan yang sangat berbeda. Rina, yang dulu begitu kuat dan angkuh, kini terbaring lemah, nyaris tak berdaya, dengan nyawa anak yang dikandungnya bergantung pada keputusan Alina. Dokter lain bisa saja mengambil alih operasi ini, tapi Alina tahu, sebagai profesional, ia tak boleh lari dari tanggung jawab ini, meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa marah dan dendam yang tak tertahankan. Di balik topeng dokternya, Alina merasakan air mata mulai menggenang di matanya. Ia merasakan sakit yang mendalam, bukan hanya karena pengkhianatan yang dilakukan Rina, tetapi juga karena dilema yang harus ia hadapi saat itu. Bagaimana mungkin ia bisa menyelamatkan nyawa wanita yang telah menghancurkan hidupnya? Tapi di saat yang sama, sebagai seorang dokter, ia tak mungkin membiarkan siapapun, bahkan musuh terburuknya, kehilangan nyawa. Alina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia menunduk, menatap Rina yang terlihat begitu ketakutan. Mata Rina, yang selama ini penuh dengan keyakinan diri dan ketenangan, kini dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Operasi itu pun dimulai. Alina menggerakkan tangannya dengan terampil, seperti yang biasa ia lakukan pada operasi-operasi sebelumnya, namun kali ini dengan hati yang terguncang. Sepanjang operasi, air mata tak henti-hentinya mengalir di balik masker bedahnya, bercampur dengan perasaan marah, sakit hati,
dan juga rasa keadilan yang kompleks. Ia menolong wanita yang menghancurkan pernikahannya, dan ironi ini terlalu pahit untuk diabaikan. Para perawat dan staf medis lainnya mungkin tak menyadari betapa berat beban yang harus ia pikul saat itu. Namun Alina tahu, ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya, bukan hanya sebagai dokter, tapi juga sebagai manusia. Setelah berjam-jam yang terasa seperti seumur hidup, operasi itu akhirnya selesai. Nyawa Rina dan bayinya berhasil diselamatkan. Namun, bagi Alina, ini bukanlah kemenangan. Ketika ia keluar dari ruang operasi, tubuhnya terasa begitu lemah. Ia hampir jatuh, terhempas oleh beban emosional yang begitu besar, tetapi ia tahu tugasnya sebagai dokter telah selesai. Namun, luka di hatinya akan selalu ada, berdarah kembali setiap kali ia mengingat wajah wanita yang telah ia selamatkan di meja operasi tersebut. Ketika operasi selesai dan nyawa Rina serta bayinya berhasil diselamatkan, Alina keluar dari ruang operasi dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia merasa lelah, bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Ruang kosong yang sebelumnya dipenuhi oleh ketegangan emosional kini diisi oleh kehampaan yang tak terjelaskan. Setelah melewati masa-masa yang begitu sulit, akhirnya Alina bisa duduk sejenak di ruang istirahat, melepas masker bedahnya dan membiarkan air mata yang selama ini ia tahan tumpah dengan deras. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya harus menyelamatkan nyawa orang yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. Di balik semua profesionalisme yang ia tunjukkan di ruang operasi, kini Alina merasakan kehancuran yang lebih besar dari sebelumnya. Ia telah membuktikan dirinya sebagai seorang dokter yang penuh dedikasi, tetapi sebagai manusia, luka itu masih terlalu dalam. Beberapa jam setelah operasi selesai, perawat menginformasikan bahwa Rina telah sadar dan ingin bertemu dengan Alina. Mendengar kabar itu, hati Alina kembali dilanda gelombang emosi. Perasaan marah, sakit hati, dan penasaran berkecamuk dalam dirinya. Apakah Rina berani memanggilnya untuk berterima kasih? Atau mungkin malah untuk berbicara hal yang tak ia harapkan? Meski hatinya penuh kebingungan, Alina memutuskan untuk pergi ke ruang pemulihan, tempat di mana Rina dirawat setelah operasi. Sebagai dokter, ini adalah bagian dari tanggung jawabnya, memastikan kondisi pasiennya setelah operasi, meski pasien itu adalah seseorang yang membuat hidupnya hancur. Saat Alina memasuki ruang pemulihan, ia melihat Rina terbaring di ranjang. Tampak jauh berbeda dari wanita yang dulu ia kenal sebagai sosok angkuh dan penuh percaya diri. Kini, Rina terlihat lemah dan rapuh. Wajahnya pucat namun matanya tak bisa menyembunyikan rasa syukur dan penyesalan. Di sudut ruangan, Arman duduk dengan wajah muram, matanya merah seperti habis menangis, dan tak mampu menatap langsung ke arah Alina. Dalam sekejap, semua kenangan yang pahit, perselingkuhan, perceraian, kehancuran keluarga, kembali terputar di benak Alina. Namun, ia berdiri tegak, tetap mempertahankan sikap profesionalnya. "Terima kasih," suara Rina lirih, hampir tidak terdengar. Air mata mulai menggenangi matanya saat ia mencoba menatap Alina. Aku tahu, aku telah menghancurkan hidupmu. Aku tahu aku tidak layak mendapatkan kebaikan darimu, apalagi nyawaku dan bayi ini diselamatkan oleh orang yang paling aku sakiti. Tapi, aku ingin minta maaf untuk semuanya." Kata-kata Rina mengalir seperti pisau yang menusuk hati Alina. Di satu sisi,
Alina ingin marah, ingin menuntut keadilan atas rasa sakit yang selama ini ia pendam. Tapi di sisi lain, melihat wanita yang pernah menjadi ancaman terbesar dalam hidupnya kini terbaring begitu lemah dan penuh penyesalan, ia merasa tidak ada gunanya lagi menyimpan kebencian. Rina yang kini di hadapannya bukan lagi sosok yang dulu begitu kuat merebut suaminya, melainkan seorang wanita yang berjuang demi hidupnya sendiri dan bayi yang baru saja lahir. Penyesalan yang terlihat di mata Rina begitu nyata, hingga membuat hati Alina tersentuh, meskipun luka itu belum benar-benar sembuh. Alina terdiam, mencoba mengendalikan emosinya. Air matanya mulai mengalir, namun kali ini bukan karena kebencian atau dendam, melainkan karena rasa lega yang aneh, seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. "Aku melakukan tugasku sebagai dokter," jawab Alina akhirnya, suaranya bergetar namun tegas. "Aku tidak menyelamatkanmu untuk dirimu, atau untuk Arman. Aku menyelamatkanmu karena itu tanggung jawabku, dan juga demi anakmu yang tidak bersalah dalam semua ini." Alina merasa bahwa kata-katanya adalah batas yang jelas antara dirinya dan semua yang telah terjadi. Ia tidak akan membiarkan masa lalu terus menyiksa dirinya lebih jauh. Rina menundukkan kepalanya, tak mampu menahan tangis. Sementara itu, Arman yang sejak tadi hanya diam mematung, akhirnya berbicara dengan suara rendah. "Alina, aku tahu ini semua salahku. Aku telah menghancurkan hidup kita, hidupmu. Dan aku minta maaf, meskipun aku tahu itu tidak akan pernah cukup." Suara Arman terdengar getir, penuh rasa bersalah. Namun, bagi Alina, ucapan maaf itu terlambat. Semua yang mereka miliki sudah hancur, dan tidak ada kata-kata yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Meskipun ada sedikit rasa iba di hatinya melihat Arman yang tampak menyesal, Alina tahu bahwa ia tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. "Simpan saja permintaan maafmu," jawab Alina dengan tenang, tetapi tegas. "Hidupku sudah berbeda sekarang. Aku sudah melanjutkan hidup, dan aku berharap kalian juga bisa melanjutkan hidup kalian." Alina kemudian memandang bayi yang baru lahir itu, anak dari suaminya dengan wanita yang telah merusak rumah tangganya. Di situ, ia merasakan campuran perasaan yang rumit, antara kebencian, belas kasih, dan rasa tak berdaya. Namun, ia sadar masa lalu tidak bisa terus-menerus membelenggu dirinya. Setelah beberapa saat yang terasa panjang, Alina melangkah keluar dari ruang pemulihan itu. Ia keluar dengan perasaan yang jauh lebih ringan meskipun emosinya tetap bergejolak. Di lorong rumah sakit, ia berhenti sejenak, menatap jendela di mana sinar matahari mulai mengintip. Ada perasaan lega yang aneh, seolah setelah sekian lama terperangkap dalam badai, ia akhirnya bisa menemukan sedikit ketenangan. Hidupnya memang tak sempurna lagi, dan mungkin ia masih akan merasakan luka itu di dalam hatinya. Namun, ia telah melewati titik terendah, dan kini ia bisa melangkah maju dengan kepala tegak. Bagaimanapun juga, sebagai seorang dokter, seorang ibu, dan seorang wanita yang telah bertahan dari semua cobaan, Alina menyadari bahwa ia jauh lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan.